Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bayangkan sebuah rumah sakit daerah yang seharusnya menjadi tumpuan harapan bagi kesehatan masyarakat, justru di balik layarnya menjadi panggung bagi skandal keuangan yang terstruktur serta masif. Saya, Yunita Afrilia Putri, dan rekan saya Eka Oktavia Ramadhania dan Tutut Alawiyah dari Universitas Sudarta Pasuruan akan membedah realita pahit di balik pengadaan MRI dan CT scan RSUD Kabupaten Venesia tahun anggaran 20X5 dengan proyek senilai 24,92 miliar. Ini bukan hanya sekedar gagal fungsi, melainkan sebuah kegagalan integritas. Investigasi kami menemukan bahwa sejak tahap perencanaan, spesifikasi teknis telah sengaja dikunci dan HPS disusun secara tidak objektif hanya untuk memenangkan vendor tertentu. Lalu hasilnya, alat kesehatan yang diterima diduga kuat adalah barang rekondisi yang tidak layak pakai. Sehingga kami menetapkan kasus ini sebagai total loss bagi keuangan negara. Hari ini kami akan mengungkapkan bagaimana skema corruption dan procurement fraud ini dijalankan secara sistematis. Untuk mengurai benang kusut dalam pengadaan ini, kami menggunakan matriks 5W2H. Ini bukan hanya sekedar teknis, melainkan cara kami mengunci setiap titik celah kecurangan yang terjadi. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi? Yakni telah terjadi sebuah kegagalan sistemik dalam pengadaan MRI dan CT scan. Temuan kami menunjukkan adanya pengadaan barang rekondisi atau barang bekas yang disamarkan sebagai barang baru, serta manipulasi dokumen teknis yang sangat rapi sejak tahap perencanaan. Fraud ini tidak hanya berdiri sendiri, terdapat kolusi horizontal dan vertikal yang melibatkan pertama Direktur RSUD dan PPK, kedua Pokja Pengadaan, ketiga PPHP, keempat pihak swasta yakni PT Matera dan PT Verona. Lokasi kejadian berada pada RSUD Kabupaten Venesia yang dimulai dari penganggaran di akhir 20X4 hingga puncaknya pada serah terima barang yang dipaksakan di akhir tahun anggaran 20X5. Berdasarkan analisis fraud triangle, pendorong utamanya adalah greed yakni keserakahan serta opportunity yakni kesempatan. Adapun motif gratifikasi atau kickback yang mengalir kepada oknum pejabat untuk memenangkan vendor tertentu yang tentu saja dengan harga yang telah di markup. Modus dilakukan dengan cara mengunci spesifikasi teknis dalam dokumen lelang yang hanya bisa dipenuhi oleh satu vendor. Mereka menciptakan persaingan semu di mana PT Matera dimenangkan melalui dokumen palsu dari PT Verona Bestari. Ini adalah poin yang paling fatal, mengingat alat MRI dan CT scan tersebut tidak dapat berfungsi optimal dan bahkan membahayakan pasien jika dipaksakan. Dan serta kami menetapkan nilai kerugian yakni 24,92 miliar. Dari data 5W2H inilah yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan penelusuran lebih lanjut ke tahap pembuktian fisik serta aliran dana. Dapat kita lihat di tengah terdapat proyek pengadaan dengan nilai sebesar 24,92 miliar. Nilai ini juga menjadi potensi kerugian atau total loss akibat adanya penyimpangan. Yang pertama yakni dari Direktur RSUD yang berperan sebagai pengusul anggaran dan memiliki komunikasi eksternal dengan DPRD. Dalam kasus ini diduga menerima aliran dana gratifikasi. Kemudian yakni ada PPK yang bertugas menyusun spesifikasi teknis. Namun dalam kasus ini, spesifikasi dibuat diskriminatif dan HPS ditentukan hanya berdasarkan satu vendor tanpa survei pasar. Yang selanjutnya yakni ada Pokja Pengadaan yang melakukan manipulasi dalam evaluasi lelang yang termasuk meloloskan dokumen penyedia yang sebetulnya tidak valid. Lalu kita lihat dari sisi penyedia terdapat indikasi penyuapan kepada penjabat, yakni adanya afiliasi tersembunyi dengan peserta lain serta pengiriman barang yang tidak sesuai atau dalam kondisi cacat. Terakhir yakni ada PPHP yang seharusnya memastikan kualitas barang justru tidak memiliki kompetensi teknis dan tetap menandatangani BAST tanpa melakukan uji fungsi alat. Jika kita lihat pada panah-panah yang menghubungkan antar aktor ini, menunjukkan bahwa kecurangan tidak dilakukan secara individu, melainkan secara terstruktur dan saling terhubung. Garis waktu modus operandi menjelaskan alur kecurangan dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu perencanaan. Di sini spesifikasi barang sudah diarahkan ke satu vendor dan HPS dibuat tidak objektif karena hanya ada satu penawaran.
Yang kedua, tahap pelelangan. Seharusnya terbuka, tapi ada indikasi pengaturan tender seperti perusahaan yang saling terkait dan harga yang hampir sama, bahkan dokumen yang tidak layak tetap diterima. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Pemeriksaan barang tidak dilakukan secara serius, barang diterima begitu saja dan akhirnya cepat rusak tanpa kejelasan garansi. Analisis akar masalah, kita menggunakan segitiga Frown. Menjelaskan penyebab kecurangan dengan segitiga Frown. Pertama, tekanan, karena nilai proyek besar dan dorongan untuk mencari keuntungan. Yang kedua adalah kesempatan, pengawasan lemah dan kurangnya kemampuan teknis membuat kecurangan mudah terjadi. Yang ketiga, rasionalisasi, pelaku merasa hal ini wajar karena sudah menjadi kebiasaan di lingkungan kerja. Ketiga faktor ini saling mendukung terjadinya kecurangan. Klasifikasi kecurangan ACFE. Kasus ini termasuk beberapa jenis kecurangan. Yang pertama, korupsi. Ada indikasi suap dalam penentuan pemenang. Yang kedua, yaitu kecurangan pengadaan seperti pengaturan tender dan manipulasi dokumen. Ketiga, penyalahgunaan aset. Barang tidak sesuai spesifikasi dan cepat rusak. Jadi, ini adalah gabungan beberapa jenis kecurangan. Arsitektur pemeriksaan, menjelaskan langkah pemeriksaan. Yang pertama, membuat dugaan awal berdasarkan tanda-tanda kecurangan. Yang kedua, mengumpulkan bukti dari dokumen, observasi, dan aliran dana. Yang ketiga, menganalisis apakah ada pelanggaran. Dan yang keempat, menghitung kerugian yang terjadi. Yang kelima, membuat laporan dan menyerahkan ke pihak berwenang. Langkah-langkah ini, pemeriksaan lebih terarah dan lebih jelas. Pada tahap ini, kami membandingkan antara prosedur ideal dengan realita yang terjadi di kasus. Pada tahap penentuan HPS, seharusnya dilakukan survei pasar dari minimal 2-3 vendor independen. Namun, pada kasus ini, HPS hanya berasal dari satu vendor dan bahkan dikunci ke spesifikasi tertentu. Ini menunjukkan potensi pengondisian sejak awal. Masuk ke evaluasi tender, secara ideal, dokumen harus dinilai objektif berdasarkan aspek teknis dan legal. Tapi yang terjadi, ditemukan dokumen palsu yang tetap diloloskan karena adanya intervensi. Lalu, pada tahap serah terima, seharusnya ada uji fungsi klinis oleh ahli radiologi bersertifikat. Namun, realitanya, proses hanya formalitas melalui tanda tangan BAST, meskipun barang dalam kondisi rusak dan tanpa jaminan yang valid. Dalam tahap eksekusi forensik, kami menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu follow the money. Kami menelusuri aliran dana dari rekening perusahaan menuju pihak-pihak terkait, termasuk indikasi transfer tunai dan penyamaran aset. Dari sini, kami bisa mengidentifikasi pola transaksi tidak wajar pasca pencairan kontrak. Yang kedua, uji fisik alat, khususnya MRI dan CT scan. Kami melakukan pengecekan nomor seri dan tahun produksi untuk mendeteksi indikasi rekondisi. Selain itu, kami audit menggunakan alat melalui sistem, serta menguji stabilitas dan kualitas hasil scan bersama ahli radiologi. Berdasarkan temuan, terdapat beberapa kelemahan utama. Yang pertama, dari sisi SDM, kurangnya kompetensi dalam verifikasi teknologi medis. Solusinya wajib melibatkan ahli independen sebelum proses serah terima dilakukan. Yang kedua, dari sisi objektivitas HPS, terdapat resiko pengondisian oleh vendor tertentu, maka perlu dilakukan kalibrasi melalui e-katalog LKPP. Yang ketiga, dari sisi penegakan hukum, terdapat indikasi kuat fraud dan kerugian total. Oleh karena itu, kami merekomendasikan eskalasi ke tahap penyidikan untuk aset recovery. Sebagai penutup, penguatan tata kelola pengadaan bukan hanya soal mencegah kerugian negara yang dalam kasus ini mencapai 24,92 miliar. Lebih dari itu, ini tentang memastikan masyarakat mendapat layanan kesehatan yang layak, aman, dan berkualitas. Kasus ini juga menegaskan bahwa tanpa integritas dari seluruh pihak, sistem sebaik apapun tetap bisa disalahgunakan. Dan dari sinilah peran audit investigatif menjadi penting, tidak hanya sebagai alat pembuktian hukum, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan dan perbaikan sistem secara menyeluruh.